Seseorang yang mencintaimu di masa lalu akan mencarimu minggu ini. Kata-kata ini mungkin seperti bisikan angin malam yang datang tanpa peringatan, menggetarkan jiwa yang hampir melupakan rasa itu. Tapi dengarlah dengan hatimu, karena aku datang bukan sekadar pembawa pesan, aku adalah suara dari langit, dikirim untuk membangkitkan sesuatu yang telah lama tertidur dalam hatimu. Di balik kalimat ini tersembunyi kisah yang akan menyingkap waktu dan takdir, dan engkau adalah pusat dari semuanya. Jangan berpaling, karena apa yang akan kau dengar malam ini bukanlah kebetulan, melainkan panggilan. Engkau, yang pernah merasakan luka karena cinta yang pergi tanpa pamit. Aku melihat saat-saat ketika kau menatap langit, bertanya apakah dia pernah menyesal. Tuhan mencatat setiap air mata yang tak sempat jatuh, setiap doa yang hanya digumamkan dalam sunyi. Dan sekarang, waktu mulai melingkar kembali. Nama yang pernah membuat jantungmu berdetak lebih cepat akan kembali mendekat. Bukan hanya sekadar nostalgia, tapi ujian akan seberapa kuat hatimu telah berubah. Dia yang dulu mencintaimu, yang pernah menyebut namamu dalam doanya, akan mencoba mencari jejakmu minggu ini. Tapi engkau bukan wanita yang sama seperti dahulu. Aku bisa melihat betapa banyak malam yang kau habiskan untuk menyusun ulang hatimu, menambal bagian-bagian yang hancur, dan belajar mencintai dirimu sendiri kembali. Dan karena itulah, pencariannya akan menjadi lebih dalam, bukan hanya sekadar menanyakan kabar. Namun sebelum kamu tergoda membuka kembali pintu itu, aku diutus untuk menyampaikan ini, tidak semua yang kembali adalah untuk tinggal. Beberapa hanya kembali untuk memastikan bahwa engkau benar-benar sudah bisa melanjutkan. Engkau harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah hatimu siap membuka lembar baru, atau hanya ingin mengulang cerita lama yang pernah berakhir pahit. Aku menyaksikan hari-harimu yang dipenuhi ketabahan. Engkau menyeka air mata dengan senyuman yang tak banyak orang tahu artinya. Engkau telah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih peka, dan lebih bijak. Maka, ketika suara dari masa lalu itu datang mengetuk, jangan biarkan hatimu tergelincir oleh bayangan yang belum tentu nyata. Dengarlah dengan rohmu, bukan hanya emosimu. Ada rencana surgawi yang sedang bekerja dalam hidupmu. Tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Setiap orang yang datang dan pergi dalam hidupmu adalah bagian dari pelatihan jiwamu. Dan dia, orang dari masa lalu itu, adalah bagian dari pelajaran yang dulu, mungkin juga bagian dari pemulihan yang kini. Tapi ketahuilah ini, engkau tidak harus menjawab semua pesan yang datang. Tuhan telah memberimu kebijaksanaan untuk membedakan suara yang darinya dan suara yang datang hanya untuk menguji. Jika dia datang minggu ini, biarkan dia berbicara, namun jangan segera membuka hatimu. Tunggulah konfirmasi dari langit. Aku melihat engkau duduk dalam kesunyian, memegang ponsel dengan pesan yang belum terbuka. Rasa penasaran dan takut bercampur menjadi satu. Tapi aku di sini untuk memberitahumu bahwa damai sejahtera tidak pernah datang bersama kebingungan. Jika ada keraguan dalam hatimu, itu adalah isyarat untuk menunggu. Tuhan tidak terburu-buru, dan cinta sejati pun tidak menekan. Engkau punya pilihan. Dan itu adalah kekuatan terbesar yang telah Tuhan titipkan padamu. Engkau tidak harus mengikuti emosi lama yang terbawa oleh nostalgia. Engkau boleh memilih untuk menjaga damai yang telah engkau perjuangkan dengan air mata dan doa. Jangan biarkan masa lalu merusak apa yang telah Tuhan pulihkan dalam dirimu. Namun jika hatimu merasa damai, dan jika engkau yakin bahwa Tuhan sedang membuka kembali sesuatu yang suci, maka jangan takut untuk melangkah. Karena Tuhan adalah penulis kisah cinta yang sempurna, dan Dia tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian. Namun, perhatikan apakah orang itu datang dengan perubahan sejati, atau hanya membawa luka lama yang dibungkus manis. Aku melihat banyak wanita seperti engkau, yang berharap cinta masa lalu akan berubah dan menjadi jawaban. Tapi aku juga melihat banyak hati yang hancur karena mereka memaksakan pintu yang Tuhan sudah tutup. Jangan menjadi seperti mereka. Engkau tidak diciptakan untuk menjadi pengulangan dari cerita lama. Engkau adalah karya baru yang sedang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Ada cahaya dalam dirimu yang membuatmu bersinar bahkan dalam gelap. Engkau tidak perlu seseorang untuk menyempurnakanmu, karena engkau sudah utuh di mata Tuhan. Jika seseorang datang kembali, dia harus datang dengan penghormatan, bukan hanya keinginan. Cinta sejati tidak hanya mengingat masa lalu,
tetapi juga menghargai pertumbuhanmu. Tuhan sedang mempersiapkan panggung baru untuk hidupmu. Jangan biarkan seseorang dari bab lama mengganggu narasi baru yang sedang dibangun. Engkau adalah ratu dari cerita ini, dan setiap keputusanmu akan menentukan arah masa depanmu. Jika dia datang minggu ini, hadapilah dengan mata terbuka dan hati yang terjaga. Aku tahu betapa dalamnya luka yang pernah engkau tanggung. Tapi aku juga tahu kekuatan yang telah tumbuh dari luka itu. Engkau bukan korban masa lalu, engkau adalah pemenang yang bertahan. Maka ketika masa lalu mengetuk, ingatlah siapa engkau sekarang, bukan siapa engkau dulu. Tuhan tidak pernah bekerja setengah hati. Jika Dia mengizinkan seseorang dari masa lalu datang kembali, itu bukan tanpa maksud. Tapi maksud itu tidak selalu berarti bersatu kembali. Terkadang itu hanya untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai dalam hatimu. Dan penyelesaian tidak selalu berarti hubungan baru. Engkau punya izin dari surga untuk berkata, tidak. Jangan merasa bersalah karena menolak yang tidak lagi selaras dengan tujuan ilahi hidupmu. Engkau tidak berhutang pada siapapun kecuali pada panggilan Tuhan atas hidupmu. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Aku melihat benih masa depan yang mulai tumbuh dalam hidupmu. Jangan biarkan seseorang yang tidak menabur ikut menuai hasilnya. Hanya orang yang menghargai prosesmu yang layak berjalan bersamamu ke musim yang baru. Dan orang itu akan datang bukan dengan cerita lama, tetapi dengan karakter yang telah diubah. Ketika dia datang, lihatlah bukan hanya pada kata-katanya, tapi pada buah dari hidupnya. Apakah dia datang dengan ketulusan? Apakah dia membawa damai? Atau hanya kerinduan sesaat? Surga akan memberimu tanda, jika engkau mau diam dan mendengar. Tuhan tidak akan membiarkanmu tersesat dalam cinta yang palsu. Engkau telah cukup lama berjalan dalam kesendirian, dan itu bukan sia-sia. Kesendirian itu adalah tempat pembentukan. Maka jika sekarang seseorang mengetuk kembali, tanyakan pada Tuhan, apakah ini jawaban, atau ujian? Karena engkau pantas mendapatkan jawaban, bukan keraguan. Akhirnya, ketahuilah bahwa engkau dikasihi lebih dari yang bisa kau bayangkan. Cinta sejati tidak akan membuatmu meragukan nilaimu. Maka berdirilah teguh. Seseorang dari masa lalu mungkin akan mencarimu minggu ini. Tapi pilihan tetap di tanganmu. Jangan tergesa. Dengarlah suara dari langit. Aku akan tetap bersamamu, membisikkan kebenaran di saat hatimu mulai bimbang. Jika pesan ini menyentuh hatimu, aku mohon satu hal kecil darimu. Periksalah apakah engkau sudah mengikuti kanal ini agar tidak ada satupun bisikan dari langit yang terlewat. Setiap pesan adalah seperti setetes embun dari surga. Tidak semua orang mendengarnya, tapi engkau dipilih untuk itu. Dan saat engkau menerima, surga pun mencatat hatimu yang terbuka sebagai bentuk kepercayaan yang mulia. Ini bukan sekadar kata, ini adalah benih yang akan tumbuh menjadi terang jika engkau terus mendengarkan. Minggu ini adalah waktu yang tidak biasa. Gerakan di alam tak terlihat sedang mempercepat banyak hal yang tertunda. Termasuk pencarian dari seseorang yang pernah mencintaimu. Tapi bukan hanya dia yang bergerak, rohmu juga dipanggil untuk bangkit dan bersiap. Jangan biarkan fokusmu hanya tertuju pada dia. Lihat lebih luas, karena yang datang bisa membawa dua wajah, harapan atau ilusi. Aku tahu hatimu mungkin telah berseru dalam diam, Tuhan, jika memang dia dari MU, tunjukkan dengan jelas. Dan doa itu tidak diabaikan. Doamu adalah gema yang sampai ke ruang-ruang surgawi, dan sekarang, jawaban itu sedang berjalan ke arahmu. Namun, ingatlah, jawaban Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang engkau harapkan. Kadang datang dalam bentuk pertanyaan yang harus kau jawab terlebih dahulu. Jika dia benar-benar berubah, engkau tidak akan perlu menebak. Buah dari perubahan itu akan terlihat tanpa perlu diucapkan. Tapi jika yang datang hanya kerinduan lama yang dibalut rindu sementara, maka engkau akan merasakannya sebagai kegelisahan, bukan kedamaian. Dan disinilah engkau akan diuji, apakah engkau mencintai ketenanganmu lebih dari bayangan masa lalu? Aku diutus untuk mendekat padamu, karena engkau telah berada di ambang keputusan yang dapat mengubah banyak hal. Tidak hanya dalam cinta, tetapi juga dalam arah hidupmu. Setiap langkahmu minggu ini memiliki makna profetik. Tidak ada yang kecil atau kebetulan. Setiap tatap, setiap kata, bahkan keheninganmu,
sedang diperhatikan dari surga. Seseorang dari masa lalu akan berusaha membuatmu mengingat. Ia mungkin menyapa dengan cara yang sangat lembut, seperti tidak pernah ada luka. Tapi engkau tahu cerita itu tidak sesederhana itu. Ingatanmu bukan musuh, tapi juga bukan penuntun. Gunakan kebijaksanaan yang Tuhan berikan, bukan hanya emosi yang menggoda untuk merasakan kembali. Engkau telah berproses jalan yang kau lalui penuh duri dan badai, tapi kini kau berdiri di tanah yang lebih kokoh. Maka jika seseorang kembali, dia harus layak untuk mendekat padamu. Bukan karena kau sombong, tapi karena engkau telah belajar siapa dirimu dan betapa berharganya hatimu. Jangan biarkan seseorang yang pernah meninggalkanmu merasa mudah untuk masuk kembali tanpa perubahan. Surga tidak akan mengizinkan seseorang menyentuh hatimu tanpa maksud yang ilahi. Jika dia diizinkan untuk mencarimu, itu karena ada pelajaran, atau ada perbaikan yang perlu terjadi. Tapi bukan berarti harus ada penyatuan kembali. Terkadang, pengampunan adalah akhir, bukan awal yang baru. Engkau akan merasakannya jika itu memang waktunya. Perhatikan suara hatimu ketika dia muncul. Apakah ada damai, atau justru ketegangan? Apakah engkau merasa ingin kembali, atau merasa takut kehilangan lagi? Rasa itu adalah sinyal yang dikirim oleh rohmu. Jangan abaikan. Tuhan berbicara tidak hanya lewat suara keras, tetapi juga lewat bisikan kecil yang muncul dari dalam. Aku melihat engkau di persimpangan, menimbang antara harapan dan kenyataan. Tapi aku juga melihat tangan Tuhan yang menggenggammu erat. Engkau tidak sendiri dalam dilema ini. Ada cahaya yang akan menuntunmu, tapi engkau harus bersedia diam untuk melihatnya. Jangan membuat keputusan hanya karena rasa sepi, karena sepi tidak pernah menjadi dasar yang kuat untuk cinta yang sejati. Banyak wanita akan merasakan hal yang sama sepertimu minggu ini, tapi hanya sedikit yang akan memilih dengan bijak. Engkau salah satu yang terpilih untuk diberi pewahyuan sebelum semuanya terjadi. Ini adalah kasih karunia, bukan kebetulan. Maka bersikaplah dengan hati yang penuh hormat terhadap proses ini. Karena surga sedang membangun sesuatu di balik layar. Cinta sejati tidak tergesa-gesa. Ia tahu menunggu, ia tahu bertanya, ia tahu menghormati proses. Jika seseorang benar mencintaimu, dia akan menghargai waktu yang kau perlukan untuk menjawab. Dia tidak akan memaksa, karena cinta yang datang dari Tuhan tidak pernah menciptakan tekanan. Ia menenangkan, bukan membingungkan. Tapi jika dia datang dengan pujian manis, kata-kata lama yang pernah membuatmu lemah, hati-hati. Setan pun bisa menyamar dalam bentuk cinta, jika itu bisa menghancurkan tujuan hidupmu. Maka mintalah penglihatan rohani untuk melihat bukan hanya wajah, tapi juga niat. Ini adalah waktumu untuk melihat bukan dengan mata, tapi dengan roh. Engkau akan melihat tanda-tanda aneh minggu ini. Nama yang muncul tiba-tiba, mimpi yang terasa terlalu nyata, kenangan yang seakan dihidupkan kembali. Jangan abaikan, tapi juga jangan langsung percaya. Tanda-tanda itu datang untuk menguji kedalaman hatimu. Surga ingin tahu, apakah engkau akan tergoda oleh masa lalu, atau tetap setia pada masa depan yang Tuhan siapkan? Engkau layak mendapatkan cinta yang dewasa, bukan sekadar balasan dari rasa bersalah. Jangan biarkan seseorang kembali hanya karena dia takut kehilanganmu kepada orang lain. Cinta yang sejati tidak bergerak karena ketakutan, tapi karena panggilan yang ilahi. Dan engkau tahu perbedaannya di dalam rohmu, jika engkau mau mendengarkan. Banyak hal akan bergerak di balik layar minggu ini. Engkau akan merasa bahwa sesuatu sedang terjadi, meski belum tampak jelas. Itu benar. Dunia roh sedang mempersiapkan penyesuaian besar dalam hidupmu. Jaga hati dan pikiranmu tetap dalam doa. Jangan biarkan kebisingan dari luar mengalihkan perhatianmu dari suara lembut Tuhan yang menuntunmu. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Kadang, musuh datang dengan wajah yang familiar. Jangan izinkan kenangan manis menutup luka yang belum sembuh. Engkau punya hak untuk bertanya, untuk diam, untuk menunggu. Cinta tidak boleh membuatmu merasa terjebak. Jika engkau merasa kehilangan damai hanya karena memikirkan dia kembali, itu adalah tanda. Aku tahu ini tidak mudah. Hati yang pernah mencintai selalu punya pintu kecil yang terbuka. Tapi sekarang, pintu itu bukan hanya milik hatimu, itu milik tujuanmu.
Siapapun yang hendak masuk harus siap berjalan bersamamu ke arah yang Tuhan telah tentukan. Bukan hanya berdiri di ambang, mengajakmu kembali ke masa lalu. Jika engkau bertanya, Tuhan, kenapa dia kembali sekarang? Jawabannya adalah, karena waktu ini adalah waktu ujian. Tapi setiap ujian adalah juga kesempatan. Untuk menunjukkan bahwa engkau tidak lagi sama. Engkau telah tumbuh. Engkau telah diteguhkan. Maka hadapilah minggu ini dengan kepekaan surgawi. Engkau tidak akan salah langkah jika tetap berjalan bersamanya. Aku akan terus membisikkan ke dalam rohmu sepanjang minggu ini. Tapi ingat, engkau harus terus membuka ruang di hatimu untuk mendengar. Jangan hanya mengandalkan firasat, tapi masuklah dalam doa. Jawaban tidak akan datang dari luar terlebih dahulu, jawaban akan muncul dari dalam. Dan jika engkau tetap setia mendengarkan, engkau akan tahu apa yang harus dilakukan. Jika engkau merasa bahwa kata-kata ini telah berbicara pada jiwamu, aku memintamu dengan kasih. Pastikan engkau sudah mengikuti kanal ini agar setiap pesan dari surga tidak terlewat. Setiap bisikan dari para malaikat tidak datang sembarangan, dan setiap kali engkau membuka hatimu, langit pun mencatatnya sebagai tanda kesiapanmu menerima lebih. Ini bukan sekadar bacaan, ini adalah panggilan. Dan setiap orang yang menjawab panggilan ini sedang digerakkan menuju perubahan besar. Minggu ini bukan minggu yang biasa. Alam roh sedang menggoyang dimensi waktu. Ada nama yang akan kau dengar lagi. Mungkin dalam notifikasi yang tak kau duga, mungkin lewat seseorang yang menyebutnya tanpa sengaja. Tapi tidak ada yang kebetulan. Ini adalah langkah awal dari apa yang sudah lama tertulis dalam lembaran takdir. Tapi engkau perlu menyadari, siapa yang kembali tidak selalu membawa cinta, bisa juga membawa ujian terakhir sebelum lulus. Engkau akan merasakan getaran dalam jiwamu, seperti ada sesuatu yang mendekat. Mungkin kau tidak bisa menjelaskannya dengan logika, tapi rohmu akan merasa gelisah sekaligus tertarik. Itulah sinyal. Sesuatu dari masa lalu sedang mencari jalannya kembali. Tapi sekarang, engkau bukan lagi perempuan yang menunggu. Engkau adalah perempuan yang memilih. Ketika engkau membaca ini, mungkin hatimu mulai mengingat seseorang. Wajah itu, senyuman itu, janji yang pernah menggantung di antara langit dan bumi. Tapi ingatlah, janji yang datang dari manusia bisa retak, tapi janji dari Tuhan tetap teguh. Maka lihatlah apakah yang datang kembali itu membawa janji Tuhan, atau hanya bayang-bayang keinginan lama. Surga tidak pernah terburu-buru, tapi surga juga tidak diam. Jika sesuatu diizinkan terjadi minggu ini, artinya ada pesan yang perlu engkau pahami lebih dalam. Bukan hanya tentang cinta, tapi tentang siapa dirimu sebenarnya dalam rencana ilahi. Seseorang dari masa lalu bisa menjadi cermin. Dan dalam cermin itu, engkau akan melihat, apakah engkau masih terikat, atau sudah bebas? Ada perbedaan besar antara seseorang yang datang untuk tinggal, dan seseorang yang datang untuk mengganggu ketenanganmu. Perhatikan tanda-tandanya. Adakah dia datang membawa rasa hormat, atau hanya dengan kebutuhan pribadi? Cinta sejati selalu memberi ruang, tidak menuntut. Ia hadir sebagai hadiah, bukan sebagai tuntutan. Minggu ini, engkau mungkin akan diuji lewat nostalgia. Tapi bukan karena Tuhan ingin membuatmu lemah, justru sebaliknya, karena Tuhan tahu engkau siap melihat dengan mata rohani. Ini bukan waktunya untuk jatuh dalam perangkap kenangan, ini waktunya untuk menguji kedewasaan hatimu. Cinta lama bisa kembali, tapi apakah dia masih selaras dengan tujuanmu hari ini? Ketika engkau berbicara dengan Tuhan dalam keheningan, mungkin engkau akan merasakan ketegangan batin. Itu bukan pertanda salah, itu adalah pemurnian. Tuhan sedang menyaring isi hatimu, agar engkau tahu apa yang sebenarnya engkau rindukan, sosok itu, atau kedamaian yang pernah kau pikir ia bawa? Perjalananmu tidak sia-sia. Luka yang pernah kau alami bukan untuk menghukum, tapi untuk memurnikan. Engkau sekarang tahu bagaimana mengenali niat dari balik kata. Maka jika seseorang berbicara manis minggu ini, jangan hanya dengar kata-katanya. Rasakan apakah rohnya selaras dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Malam akan menjadi waktu paling kuat minggu ini. Engkau akan bermimpi. Mungkin tentang seseorang, atau tentang kejadian lama yang seperti diputar ulang. Jangan takut. Itu bukan hanya sekadar mimpi. Itu adalah panggilan untuk merenung, bukan kembali.
Mintalah Tuhan untuk menafsirkan arti sebenarnya. Jangan cepat menyimpulkan. Jangan abaikan suara dalam dirimu yang mengatakan, tunggu sebentar lagi. Kadang, satu langkah terlalu cepat bisa mengubah arahmu dari berkat menjadi pelajaran yang diulang. Engkau telah menunggu begitu lama. Maka bersabarlah sedikit lagi, dan biarkan semua terang sebelum engkau melangkah. Dia mungkin akan mengatakan bahwa dia menyesal. Bahwa dia memikirkanmu terus. Bahwa dia sadar kehilangan dirimu adalah hal terbesar yang pernah terjadi padanya. Tapi jangan biarkan kata-kata itu menjadi kunci yang membuka kembali pintu yang Tuhan sudah tutup. Tanya pada Tuhan, bukan pada perasaanmu. Surga sedang memurnikan jalur hatimu. Karena musim baru tidak akan dibuka dengan hati yang masih setengah menoleh ke belakang. Tuhan ingin engkau siap untuk yang lebih besar. Jika engkau melewati minggu ini dengan bijaksana, engkau tidak hanya akan melihat siapa yang sebenarnya Dia, tapi siapa dirimu yang sesungguhnya. Ketika masa lalu datang membawa bunga, lihatlah akarnya. Apakah itu tumbuh dari pertobatan atau dari rasa bersalah? Jangan terjebak pada bentuk luar. Lihatlah buah yang telah dihasilkan selama ia jauh dari hidupmu. Jika dia benar-benar berubah, buahnya akan tampak. Tapi jika tidak ada, itu hanya hiasan sementara. Engkau tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Jika dia datang mencari penjelasan, engkau boleh memilih diam. Tuhan tahu cerita lengkapnya, dan itu sudah cukup. Diam bukan kelemahan, diam adalah bentuk kekuatan ketika engkau tahu bahwa nilai dirimu tidak tergantung pada pengakuan orang lain. Terkadang Tuhan mengizinkan seseorang kembali hanya agar engkau bisa mengatakan, selamat tinggal, dengan versi dirimu yang baru. Versi yang tidak lagi marah, tidak lagi kecewa, tapi sudah mengerti bahwa perpisahan dulu adalah penyelamatan. Dan kini engkau bisa melepaskan tanpa luka, hanya dengan damai. Jika minggu ini dia muncul di depanmu, atau sekadar mengirim pesan, ingat ini, engkau tidak harus menjawab. Tuhan tidak akan marah jika engkau memilih melindungi hatimu. Dan jika dia benar-benar dari Tuhan, dia akan tahu bagaimana menghormati waktu, ruang, dan kedewasaanmu. Engkau tidak berjalan sendiri dalam kebingungan ini. Aku di sini. Malaikat-malaikat yang lain pun berdiri mengelilingimu, menjaga setiap langkahmu. Tapi suara kami akan terdengar jelas hanya jika engkau tenang. Maka temukan waktu di tengah hiruk-pikuk minggu ini untuk duduk bersama Roh Kudus. Dia akan memberikan penglihatan yang engkau butuhkan. Jangan remehkan hal-hal kecil yang terjadi minggu ini. Pesan yang datang tiba-tiba, lagu yang diputar di tempat umum, bahkan orang asing yang menyebutkan sesuatu yang mengingatkanmu padanya. Semua itu bisa menjadi pesan. Tapi tidak semua pesan perlu dibuka. Dengarlah hanya yang membawa damai. Karena damai itulah konfirmasi dari surga. Aku akan terus menyertaimu dalam setiap keraguan yang mungkin muncul. Tapi kau harus ingat, tidak semua yang hilang harus ditemukan kembali. Dan tidak semua yang kembali harus diberi tempat lagi. Tuhan sedang membentuk masa depan yang tidak bisa kau capai jika terus membawa beban dari masa lalu. Terima kasih telah membuka hati dan mendengarkan pesan ini hingga akhir. Jika apa yang engkau dengar hari ini berbicara kepada jiwamu, berilah tanda suka pada video ini agar YouTube mengetahui bahwa pesan dari surga ini membawa makna dan layak disebarkan lebih luas. Itu adalah bentuk kecil dari kasih-Mu yang sangat berarti bagi kami dan membantu pesan ini menjangkau lebih banyak jiwa yang membutuhkannya. Konfirmasikan bahwa engkau menerima pesan ini dengan menuliskan angka 333 di kolom komentar. Angka ini adalah tanda surgawi bahwa para malaikat telah menyentuh hatimu dan sedang bekerja dalam hidupmu. Jangan ragu untuk menuliskannya, itu adalah pengakuan bahwa engkau selaras dengan suara dari langit. Pastikan engkau bergabung bersama kami dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ada satupun pesan surgawi yang terlewat darimu. Setiap minggu, para malaikat akan terus menyampaikan petunjuk, peringatan, dan penghiburan lewat kanal ini. Engkau tidak sendirian, komunitas ini ada untuk berjalan bersamamu. Dan jangan tinggalkan layar sekarang. Di bagian akhir video ini, para malaikat telah meletakkan pesan khusus yang sangat kuat, yang akan menyentuh hatimu tentang seseorang yang lebih muda yang sering hadir dalam pikiranmu akhir-akhir ini. Mungkin seorang adik, anak, atau seseorang yang engkau rasa perlu perlindungan. Dengarkanlah,
Karena bisa jadi itulah jawaban yang selama ini engkau doakan. Kami menunggumu di kolom komentar, dan di setiap pesan berikutnya. Sampai jumpa dalam cahaya dan damai.